Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi 'alamihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'adu salati wa ta'iki ku penerangake pira-pira sunah aba'ati salat. Aba'adu salati wa ta'iki pira-pira sunah aba'ati salat iku isyruna ana 20 rupane al kunut wa qiyamuhu lan jumenengi kunut. Wa salatu lan mau shalawat ala nabi ing atase mbah Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut wa qiyamuhu lan jumenengi as-shalah ala nabi fihi. Wassalamu lan ulu salam ala nabi tetap ing atase mbah Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut wa qiyamuhu lan jumenengi assalamu ala nabi fihi. Wassalatu lan mau sholawat alal ali ing atase keluargi fihi ing dalem kunut. Jadi ngopo ngalal al iki maksudnya al iki alil ahdi dzihni. Bisa juga dilarikan alil ahdi dzikri. Wis cetha iki maksudnya keluarga Mbah Kanjeng Nabi. Wa qiyamu halan jumenengi shalah alal al fihi. Wassalamu lan ulu salam alaihim ing atase al fihi ing dalam assalamu alaihim. Wa qiyamu halan jumenengi wassalam assalamu alaihim fihi. Wassalatu lan ulu lan mau sholawat ala sahbi ing atase sahabat yaitu sahabat Mbah Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Wa qiyamuha lan jumenengi wassalam ala sahbi fihi. Wassalamu lan ulu salam alaihim ing atase as-sahbi ala as-sahbi fihi ing dalam assalamu qiyamuhu lan jumenengi assalamu alaihim fihi. Wa tasyahhudu lan tahiyatul awwal kang kawitan wa qu'uduhu lan jumenengi at-tasyahhudul awwal wa sholatu lan mau sholawat ala nabi tetep ing atase Mbah Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut wa qu'uduha lan lungguh as-shalah ala nabi fihi. Wa sholatu lan mau sholawat alal ali ngatasi keluarga Mbah Kanjeng Nabi fit tasyahhudi ing dalam tahiyatul akhir kang akhir wa qu'uduha lan lungguhe as-shalah alal al fit tasyahhudul akhir. Sunnatus sholati utawi iki ku penerangake pira-pira sunnatus sholati utawi pira-pira sunnatus sholati ku katsiratun akeh minha iku setengah saking katsira raf'ul yadaini utawi ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami nalikane takbiratul ihram wa inda ruku' lan nalikane ruku' wa inda raf'il nalikane tangi fi minhu saking ruku' wa indal qiyam lan nalikane jumeneng minat tasyahudi saking tasyahud saking tahiyat al awal kang kawitan wa doa istiftah lan tunggu istiftah wa ta'awudz lan maus ta'awudz wa ta'minu lan maus amin wa qira'atus surati lan maus surat fi maudhi'iha ing dalam panggonan lungguhe surah. La wa qira'atus surat fi maudhi'iha ing dalam panggonane surah. Wal israru lan ngalirake wal jahlu lan banterake fi maudhi'ihima ing dalam panggonan al israr wal jahr wa takbiratul intiqalati lan pira-pira takbir pira-pira pindahan wa nadharu maudhi'is sujudi lan ningali panggonane sujud wa wad'ur rahatain lan nyelehake telapak tangan jero loro ala rukbata ini ing atase dengkul loro fir ruku ing dalem nalikane ruku wa tasbihur ruku lan maus tasbih nalik ruku lan maus tasbih ruku wa sujud lan sujud wal iftirash lan lungguh iftirash fi kulli julusin ing dalem saben-saben lungguh lam yaqubhu kang ora dimane apa ya mantunke julus apa salamun salam wa tawarruku lan lungguh tawarruk fima ing dalem perkara yaqubuhu kang mantunke ing ma apa salamun salam wa taslimatu lan ulu salam al-tsaniyatu kang kaping pindho wal iltifatul pira-pira ya Allah tengokan fit taslimateni ing dalem ulu salam loro yaminan kelawan hal kena hale kang tengen fil ula ing dalam salam kang kawitan wa shimalan lan hale kang kiwa fi tsaniyati ing dalam salam kang kaping pindho. Makruhatus sholati wa tawi iku nerangake pira-pira kemakruhane salat. Makruhatus sholati utawi pira-pira kemakruhane salat iku katsiratun ana akeh minha iku setengah saking katsiral jahru utawi banterake fi maudhi'il israr ing dalem panggonane lirihake maksuh lan sakwali al jahru fi maudhi'il israr wal ittifatu lan pira-pira tengokan li ghairi hajatin krana tanpa hajat wal isyaratu lan ngisyarat li ghairi hajatin
kelawan tanpa hajat, wal isra'u lan banter lan nyepetake eh, nyepetake gerakan salat, wal itonu lan iton ki maknane napa nglazimake panggonan siji. Sujudus sahwi utawi iki ku penerangake pira-pira sujud sahwi. Sujud sahwi utawi sujud sahwi iku sajidatane ana rong sujudan. Qabaila salami ing dalem parek sadurunge salam. Yusunnani kang den sunatake apa sajidatani li ahadi arba'ati asya'a. Karena salah suwijine papat pira-pira suwi-wiji. Rupane tarki ba'din ninggalake sebagian min ab'adis sholati saking pira-pira sunat ab'adis sholat wa ba'dihi utawa sebagiane ba'din min ab'adis sholat walau harfan senajan sahuruf wa fi'li malan nglakoni perkara yubtilu kang batalake apa amduhu najjane ma wala yubtilu lan ora den batalake apa sahuhu laline ma idza fu'ila nalikane den lakokake apa masahwan hale lali wa naqli rukunin lan mindhake rukun kaulin kang bangsa ucapan ila ghairi mahallihi keron maring saliyane panggonane ruknin kauliyin wa iqai ruknin lan nekani rukun fi'liyin kang bangsa penggawe mahtimalir ziyadati sartane apa ihtimal mungkine tambahan. Sujud tilawati utawi iki penerangake sujud tilawati utawi sujud tilawah iku arba'ata asyarata ana 14 apa nisjatan sujud itu sanutin sunatake apa sujud tilawah apa arba'ata asyar tusanutin sunatake apa arba'ata asyar bakhilas salati ing dalem nalikane jero salat wa kharijalan jabane salat fi arba'ata asyar maudhian ing dalem 14 apane maudhian panggonane minal Qur'ani bayane saking Qur'an walaisalan ora ana iku lan ora ana apa maudhi walaisalan ora ana iku minha setengah saking arba'ata asyar apa surat Shaf bal sajidatuha balik tetapi ini saja sujude shad iku sajidatu syukrin sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bayan ab'adus sholati. Ini menjelaskan tentang beberapa sunnah ab'adnya sholat. Bedakan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah jenis kesunatan yang bila itu ditinggalkan maka disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Kalau meninggalkan sujud tilawah. Kalau hayat, kalau ditinggalkan sengaja atau tidak maka tidak disunahkan sujud tilawah. Ab'adus sholat itu ada 20. Ab'adus sholat, sunnah ab'adnya sholat itu ada 20. Yang pertama adalah kunut. Seseorang kalau enggak kunut maka disunahkan untuk sujud tilawah. Wa qiyamuhu dan berdirinya kunut. Wassalatu ala nabi fihi, kemudian dia membaca sholawat saat kunut, membaca salam saat kunut, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat kunut, membaca salam kepada keluarga saat kunut, membaca sholawat kepada sahabat saat kunut, berdirinya juga demikian, membaca uluk salam kepada keluarga saat kunut, berdirinya pun juga demikian, tasyahud awal, tahiyat awal, dan begitu juga dengan duduknya, membaca sholawat kepada Nabi, begitu juga dengan duduknya saat tahiyat awal, membaca sholawat kepada keluarganya saat tahiyat akhir, begitu pun juga dengan duduknya. Sholati, ya. Jadi kesimpulannya ada dua sebetulnya. Ab'adus sholat itu ada dua sebetulnya. Ketika kunut juga ketika tahiyat tahiyat akhir. Ketika kunut itu komponennya ada saat berdirinya membaca sholat, membaca salam, membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya, berdirinya, membaca salam kepada Nabi, membaca salam kepada keluarganya Nabi, membaca sholawat kepada sahabatnya Nabi, membaca salam kepada sahabatnya Nabi, dan seterusnya. Intinya adalah sebetulnya sunnah ab'adus sholat itu ada dua, ketika kunut, yang kedua adalah ketika tahiyat akhir, ketika tahiyat awal.
Itu. Saya ulangi ya. Maaf, kesimpulannya ada 3. Ketika kunut, ketika tahiyat awal full, dan ketika tahiyat akhir. Tetapi yang dimaksud dalam tahiyat akhir adalah cukup mau sholawat kepada keluarganya dan akhir dan duduk saat membaca sholawat kepada keluarganya. Paham enggak? Tahiyat akhir itu kan qur asline at-tahiyatul barakatuh shalawatun thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu cukup. Sunnah ab'adnya salat itu adalah membaca sholawat kepada keluarga saat tahiyat akhir. Kalau ditinggalkan maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Fokus ya. Sujud sahwi itu kalau di dalam kitab yang lain, mazhab yang lain, mazhab Maliki, itu setelah tahiyat. Setelah salam. Setelah salam. Fokus kemudian kita fokus kepada Allahumma shalli ala Muhammad, kesunatannya salat. Nah, ini yang dimaksud sunnah salat adalah sunnah hayatnya salat. Sunnah hayatnya salat itu ada banyak ya. Di sini pengarang Yaqut hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Itu sunat, saudara. Ketika Anda takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan, maka itu tidak dianjurkan bagi Anda untuk sujud sahwi. Yang kedua, ketika ruku, mengangkat tangan ketika ruku. Kalau Anda meninggalkan untuk mengangkat tangan saat ruku, maka Anda tidak berdosa. Juga tidak dianjurkan untuk Anda sujud sahwi. Sujud sahwi tidak dianjurkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari tahiyat awal. Dan berikutnya sunnah hayatnya adalah doa istiftah. Doa istiftah itu kalau kita mengacu kepada kitab yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, dalam kitabnya Arba'in Nawawi itu ada 4. Si mainstream di antara kita gimana? Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah itu sunnah. Ini pesan moral saya ya, pesan ilmiah saya untuk teman-teman sekalian. Kalaupun misalnya Anda harus terpaksa sholat cepat-cepat, maka setidaknya Anda membaca doa iftitah walaupun hanya sebentar. Contoh, setelah takbiratul ihram, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah wasilah. Wis. JDW untuk juga keloberan berkait kesunahan doa istiftah. Dan bagian daripada doa istiftah adalah takbir itu sendiri. Jadi Allahu akbar itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang kedua itu masuk dalam rangkaian doa istiftah. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Kesalahan yang sering kali dilakukan oleh teman-teman biasanya adalah langsung Allahu akbar takbiratul ihram kabira alhamdulillah katsira subhanallah wasilah. Itu kesalahan itu. Wa ta'awudz, membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga bagian daripada sunnah hayatnya salat. Wa ta'min, membaca amin, dan dianjurkan dalam hal ini adalah bebarengan dengan imam. Jadi waladdallin amin. Imam dianjurkan untuk membaca amin, makmum juga dianjurkan untuk membaca amin. Imam juga dianjurkan. Kerap kali imamnya enggak beliau amin. Dan kerap kali imam baca amin, makmumnya baca amin tapi enggak bebarengan. Padahal sapa wonge dadi imam, sapa wonge dadi makmum, kok maca amine iku bareng, sesungguhnya itu bareng juga karo amine malaikat. Qira'atu surati fi maudhi'iha, membaca surat di tempatnya. Artinya 2 rakaat dari sholat rubaiyah atau yang berbangsa 4, yang memiliki 4 rakaat itu menempatkan pada posisinya. 2 rakaat pertama membaca surat, 2 rakaat terakhir itu tidak membaca surat. Surat-surat pendek gitu. Selama bukan surat Fatihah, lek ngendikane aku maca nang ndi kae. Tufah nek enggak salah. Oh enggak, Mughni kae. Gitu. Kalau menurut mazhab yang lain, mazhab Auza'i atau mazhab Syafi'i gitu, bukan mazhab yang masyhur ya. Itu 4 rakaatnya itu semuanya disunahkan untuk membaca surat. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Kemudian wal israr wal jar fi maudhi'ihima, bagian daripada kesunatan itu sendiri adalah wayai banterne wayang lirine. Maghrib mesti 2 rakaat awalikum banterne. Itu sunnah itu. Kalaupun misalnya Anda ingin memilih untuk melirihkan ya enggak apa-apa, toh juga sunnah. Tapi lek iso ya dilakoni. Artinya jangan kamu langsung kebiri, Anda langsung maki-maki, lha iku mau salate mau Fatihah aku enggak banter salat maghrib salat isya. Sunnah. Takbiratul intiqali, mau takbir ketika intikolat, ketika peralihan dari rukuk ke i'tidal ke sujud ke dari sujud, itu juga sunnah. Mau takbir lho. Lek pindahi wajib, mau takbir yang sunnah.
Wa nadhru maudhi'i sujudi, salat itu dianjurkan sekali ketika saat berdiri itu melihat tempat di mana dahi ini sujud. Gitu. Ojo kok malah jelalatan tekon dindi. Begitu pula ketika rukuk. Nah, rukuk ini ulama berbeda pendapat. Ada yang disunahkan untuk melihat antara dua kaki yang berdiri, ada yang mengatakan juga ketika tempat sujud. Allah alam. Terus kemudian watas apa? Wawat urrahataini ala rukbataini fi rukuk, disunahkan ya ketika rukuk itu meletakkan kedua telapak tangan bagian dalam di atas lututnya. Artinya kalau misalnya ada orang yang di atas pahanya ya boleh, atau di atas betisnya ya boleh, maaf, di atas tulang keringnya boleh. Wa tasbihur ruku'i wa sujudi maus tasbih wa subhanallah, subhanallah ketika sujud dan juga ruku'. Orang ninggalkan apa-apa. Wal iftirash fi kulli julusin lam yaqbuhu salamu. Dua iftirash adalah duduk di mana seseorang menempatkan kaki bagian dalam, kaki kiri bagian dalam untuk dijadikan sebagai landasan tempat duduk. Iftirash ay yuj'alu firashan. Haitsu tuj'alu ar-rijl al-yusra firashan, didadekno kaya firash, dinggulungguh ngono lho. Yang paham enggak? Duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud disunahkan iftirash, duduk tahiyat awal disunahkan untuk iftirash. Dan yang jarang sekali orang tahu ya, kalau kamu pengen sujud sahwi, maka kamu duduknya itu disunahkan iftirash bukan tawarruk. Gitu. Terus kan duduknya 2 kali, sujudnya 2 kali, terus bangun, iftirash lagi, sujud yang kedua, baru tawarruk, gitu. Wa tawarruk fima yaqubuhu salam, disunahkan untuk duduk tawarruk ketika akhirnya salam, tahiyat akhir ataupun setelah sujud sahwi, gitu. Ingat ya, iftirash maupun tawarruk itu sunnah hayat. Artinya ketika Anda tidak duduk iftirash dan tawarruk, ya rapopo enggak disunahkan sujud sahwi. Gitu. Kesalahan besar seseorang itu ketika misalnya nih duduk di tahiyat awal duduknya duduk tawarruk, terus pindah ke duduk iftirash, itu malah bahaya. Lek awakmu tahiyat awal wis kadung tawarruk, ya ora apa-apa. Ojo malah menyat ing iftirash, karena kalau awakmu menyat itu gari batal. Nah, karena gerakan yang 3 kali berturut-turut malah guyu. Wa taslimatu tsaniyatu, dan ulul salam yang kedua. Ulul salam yang kedua, kalau yang pertama itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal iltifatu fi taslimatain, nengok yang kanan yang kiri. Kamu misalnya salam tapi enggak tengok ya ora apa-apa. Misalnya kamu lek tengok kanan ketemu karo mantan calon mertuamu, ya kan. Itu ora apa-apa kowe. Yaminan di kanan itu yang pertama, kiri yang kedua. Misalnya kowe apa ya, tapi ra dolanan, salah ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa. Ning enggak oleh talaub, enggak oleh dolanan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim, makruhatus sholati. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang menjelaskan tentang kemakruhan di dalam sholat. Ada banyak ya, hanya saja pengarang Yaqut hanya mengemukakan di antaranya. Al-jahru fi maudhi'il israr wa aksuhu. Kudune banterne malah nglirihne, kudune nglirihne malah banterne. Itu bagian daripada kemakruhan dalam sholat. Wal iltifatu li ghairi hajatin, tengok tapi enggak ada perlu. Allahu akbar. Jadi misalnya kamu duwe anak cilik ya. Tengok gak apa-apa, karena anak hajat. Anaknya misalnya melaku terus arep nyabut apa ya? Jolokan listrik ngono. Mbok oncalno dia anu lho kopiahe. Gak apa-apa. Ngono. Karena ada hajat. Karena enggak ada hajat lah itu makruh. Wal isyaratu li ghairi hajatin. Ya, isyarat tuh nunjuk iku makruh lho asline. Lerene hajat, tapi nek ana hajat ora apa-apa. Contoh, kowe salat terus kemudian sing gene hajat ki maksudnya ngene. Hap motor sing arep tak nggo ndi? Ngene hajat ki. Kowe nunjuk. Waddallin amin. Ya iku ora oleh kuwi karena enggak ada hajat. Ngopo pentinge kowe ngeki isyarat kuwi? Ngono lho. Wal isra kowe banterne salat iki ya makruh. Wal iton salate ajek nang kene iku juga makruh. Ajek nang kene iki maksudnya nek isya tempat musala ya. Salat isya nang kene engko lunga maghrib nang kene, terus subuh nang kene, asar nang kene iku ora apa-apa. Sing ora oleh iku misale 10 kali sholatan atau 20 rakaat, sholatnya itu nang kono wae. Enggak pindah-pindah, itu makruh. Agar kemakruhan itu hilang, coba dulu entak likon nomor 6. Mulazamatu makanan wahidin. Melazimkan panggah nang kono wae. Wa hadza li ghairi imam fil mihab, kecuali imam ya imam ki oleh. Kalau imam pindah piye imam pindah? Sisi malah pindah nang ngarep masjid malah.
Amma huwa fala yukrah, nek imam ki enggak dimakruhkan. Khilafan li Suyuti, menurut Imam Suyuti ki enggak ngono fatwanya. Maksudnya gini, iton itu bisa hilang dengan kita satu berbicara, apakah itu zikir atau itu ngobrol dan seterusnya. Yang kedua pindah. Pindah atau zikir itu tidak makruh. Mulane ngopo mazhab NU atau mazhab yang lain lah. Yang seirama dengan NU itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rasulullah, itu sebetulnya dalam rangka untuk menghilangkan iton. Sujud sahwi itu ada dua ya, ada dua sujudan. Mula-mula yang perlu untuk kita sadari, sujud sahwi tidak disunahkan kecuali di sujud terakhir sebelum salam. Maaf, tidaklah disunahkan kecuali sebelum salam. Sujud sahwi, menurut mazhab Maliki itu setelah salam. Sujud sahwi itu disunahkan dalam empat situasi. Satu di antara empat situasi ini adalah yang pertama, tarki ba'dhi min awaqatis shalah au ba'dhihi walau harfan. Sunat ba'at sudah dikemukakan tadi ada 20. Satu saja, satu dari sekian banyaknya. Kunut kan disunahkan untuk baca doa kunut. Kowe maca doa kunut tapi enggak maca sholawat. Kowe maca sholawat kalih Mbah Kanjeng Nabi tapi enggak maca sholawat kalih keluarga Mbah Kanjeng Nabi. Kowe maca sholawat kalih Mbah Kanjeng Nabi tapi enggak karo salami. Satu saja, maka kamu disunahkan untuk sujud sahwi atau sebagian dari sujud sahwi. Gitu. Fokus ya. Enek dawuh ngene. Kalau memang sengaja pripun? Saya sengaja untuk tidak kunut nanti ketahuan subuhan jam 10 kan mosok salat duha enek spione ngono. Piye carane? Kamu tinggalne terus pas sujud sahwi iku tetep panggah sujud sahwi tapi maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngono. Iku ana keterangan nang kitab Mutawalat. Wa fi lima yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Bagus. Segala perilaku kalau sengajanya itu dilakukan dan membatalkan sholat atau lupanya tidak membatalkan sholat, kok itu dilakukan dalam kondisi lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Contoh, kue mangan, enek selilit pas mangan, terus mbok elek. Kalau sengaja kan batal. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Tetapi kalau kamu lakukan karena nggak tahu atau lupa, maka kamu disunahkan untuk sujud sahwi. Selama yang dimasukkan ke dalam perut itu selilit ya, bukan bakso selilit tapi bakso rong mangkok, gemblung lagi. Wa naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalli. Misalnya ketika sujud kamu baca at-tahiyatul mubarakatus. Ketika misalnya kamu berdiri kudune Fatihah malah maca subhanarabbil a'la bihamdih. Ku walik-walik lah saking budreke uteke kowe. Akhirnya sak manggon subhanallah semua nganti Fatihah itu ngono. Itu kadang itu termasuk aku dhewe tahu tuh. At-tahiyat bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan untuk baca sujud sahwi. Wa ka rukun fi'liyin ma ihtimaliz ziyadah. Wa iqa rukun fi'liyin ma ihtimaliz ziyadah. Fokus. Iki maksudnya gini. Kamu kan misalnya lali, iki rakaat kepiro to iki? Telu papat ya. Maka ulama itu menganjurkan, lek kowe bingung antara telu karo papat, kowe wajib untuk mengambil angka yang paling meyakinkan yaitu telu. Karena lek ngambil papat, iya nek sing bener papat, lek sing bener telu. Kan kurang siji. Maka wajib untuk mengambil 3 bilangan yang paling kecil. Setelah kamu menambah 4, loh ternyata 4, maka disunahkan. Baik kamu sadar sing bener 4 atau 3 yang tadi kamu saat ragu, tetap kamu disunahkan sujud sahwi. Saat kamu lupa terus mengambil angka yang terkecil yaitu 3, maka kamu disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud tilawah terakhir, sujud tilawah itu merupakan kesunahan tersendiri dan sujud ini menjadi sunnah di 14 ayat yang dikemukakan dalam Al-Quran. 4 tempat itu tusan nudakhilus sholat. Sujud tilawah itu disunahkan tidak hanya di dalam sholat tetapi juga di luar sholat. Kayak sujud syukur itu hanya di dalam itu hanya di luar sholat. Lek sujud tilawah, Allahu Akbar. Lek awakmu iku maca surat sajadah, ayat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah di dalam sholat, dalam kondisi misalnya kamu lagi berdiri, kowe maca wajib untuk sujud, setelah itu enggak perlu takbir, langsung munggah meneh. Itu pertama. Dan disunahkan takbir tapi tidak disunahkan untuk duduk istirahat. Disunahkan takbir tapi tidak disunahkan untuk duduk istirahat. Dan kamu wajib untuk meneruskan bacaan Fatihahnya ketika imamnya sujud, kamu sih maca iya karena butuh iya karena setangin kowe melu imam terus munggah meneh, enggak wajib ngulang itu ke awal atau bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal langsung ihdinas siratal mustaqim. Itu pertama. Kedua, ketika kamu pada posisi di mana sedang tidak membaca surat atau ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah, kowe ngrungokne sik rukuk, maka kamu disunahkan untuk sujud tilawah. Setelah sujud tilawah terus kowe balik nang rukuk meneh.
Begitu. Terus ulama berbeda pendapat mengenai surat shot. Shot ini menurut pendapat yang diakuisisi alamat Habibina Syafi'iyah bukan bagian daripada sujud tilawah melainkan sujud syukur. Artinya ketika ada orang yang baca surat shot ini maka tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Wallahu a'lam bishawab.